kecerdasan artifisial yang lebih familiar dengan istilah artificial intelligence. Ini sebenarnya tidak kita terjemahkan langsung sebagai kecerdasan buatan ya, karena kalau buatan selesai dibuat dan levelnya hanya sampai di situ. Ternyata coding KA itu sebuah mesin learning yang dia terus berkembang, bahkan dengan sistem yang kita bangun di dalamnya dia merupakan proses belajar mandiri gitu ya. Jadi terjadi proses otomasi. Jadi sehingga tidak sekedar buatan tapi dia memang artifisial. Sementara belum menemukan kata-kata yang lebih cocok untuk mentransliterasi artifisial ke dalam bahasa Indonesia yang baku ya. Jadi kita menggunakan KA saja atau sebagai pengganti dari AI. Teman-teman, di tayangan video barangkali teman-teman sudah pernah mendapatkan tayangan ini ya. Takut mengajar coding karena takut ilmunya harus cukup, harus jago IT. Sesungguhnya tidak, teman-teman ya. Eh, Kami ada buku yang kami terbitkan, kami siapkan untuk teman-teman yang nanti ini sudah diinisiasi 2 tahun yang lalu ya. Terus kemudian dituangkan ke dalam naskah akademik ya, berdasarkan skema pengembangan kecerdasan artifisial nasional dalam buku putih Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Nah, istilah di sana sesungguhnya ada 2 masalah serius di sekolah kita, di pendidikan kita, bahwa coding KA masih dianggap sebagai sebuah ilmu komputer saja, padahal misi utamanya justru adalah membangun kesadaran tentang berpikir logis, sistematis, kemudian mempunyai daya juang untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Jadi coding KA ini harus dianggap sebagai sebuah tools untuk menyelesaikan masalah kita. Anak-anak kita sekarang tidak mampu berpikir sistematis, bahkan lebih banyak langsung potong kompas, minta cara praktisnya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi misi besar kita. Coding KA harus menjadi tools untuk berpikir sistematis, untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Secara kurikuler, coding KA ini ditetapkan untuk didistribusikan selama 72 JP per tahun. Kalau misalkan ini ada 2 semester dan 1 semester 18 pekan, maka kira-kira 1 pekan itu kalau diajarkan reguler kurang lebih 2 jam. Walaupun prakteknya nanti sangat-sangat beragam, bisa 2 jam per pekan, bisa 4 jam per 2 pekan, atau bahkan bisa 10 jam per bulan. Bisa saja begitu. Nah, ini karena pendekatan yang disarankan adalah project based learning ya. Jadi pendekatan atau organisasi kurikulumnya demikian. Oke. Ini karena sebagai pengantar, maka saya harus sampaikan dulu ini untuk teman-teman yang belum terpapar banyak tentang coding KA ya. Untuk fase SD, di fase C yang sementara ditetapkan, itu ada 4 elemen kompetensi ya. Pertama adalah tentang berpikir komputasional, dan ini adalah 60%. 60-70%. Sisanya itu tentang literasi dan etika digital, kemudian pemanfaatan AI-nya, pemanfaatan kecerdasan artifisial. Jadi yang dibangun di sistem pendidikan kita untuk anak-anak fase C lebih banyak fundamental membangun computational thinking-nya. Apa saja isinya computational thinking, kurang lebih demikian. Teman-teman nanti di akhir sesi bisa mendapatkan materi ini, bisa di-download di forum-forum chat ya. Ya, jadi intinya di sini sebenarnya untuk teman-teman guru SD ya. Jadi fokus utama di berpikir komputasional yang terdiri dari 4 sub-elemen. Yang pertama adalah dekomposisi atau memisahkan masalah-masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Jadi kita harus membiasakan anak untuk melihat masalah besar itu pasti bisa dipecah-pecah menjadi elemen-elemen kecil yang bisa disusun nanti sampai membentuk pola tertentu,
mana sebelum, mana sudah, before, afternya, mana if, then, dan seterusnya gitu kan. Algoritmanya juga dibangun di situ. Oh ini ternyata harus duluan. Oh ini baru, ini setelah itu dan seterusnya. Nah, dan sehingga kita bisa mendapatkan apa namanya penyelesaian secara utuh itu sebenarnya adalah bagian-bagian kecil yang runut atau sistematis. Nah, sehingga pembelajaran coding KA di fase C atau fase SD ini kelas 5, kelas 6, apalagi fase di bawahnya ya, B dan A atau fondasi, tentu lebih banyak atau dominan pada unplug ya, disarankan unplug karena memang membiasakan diri untuk berpikir logis, sistematis, terstruktur ya. Nah, di bagian akhir nanti kita akan tunjukkan teman-teman juga kalaupun yang menggunakan laptop itu lebih disarankan, kalau yang pakai handphone nanti boleh boleh langsung paralel di apa nih di laptop ya. Jadi tayangan kita bisa dipantau di handphone, tapi teman-teman boleh mempraktekkan nanti di laptop. Oke, jadi apa namanya? Ini adalah referensi buku-buku yang mendasari dari program kita. Ini yang dari pemerintah. Kemudian kami juga mulai menyusun sendiri ya, mengembangkan lebih lanjut tentang coding plug dan unplug ini. Senior kita itu Pak Profesor Ono Purbo juga menerbitkan buku pegangan. Tapi secara umum ini sifatnya proyek ya. Jadi ada beberapa proyek yang bisa dikerjakan. Relevan tidak dengan sekolah tentu butuh penyesuaian. Nah, kami di sisi punya kapasitas untuk menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan sekolah atau fakta sekolah. Jadi jangan dibayangkan semuanya harus berbasis online, berbasis internet dan seterusnya. 30%, 30 sampai 40% lah maksimal. Nah, di Kementerian Pendidikan pun sudah mengeluarkan panduan ya, sifatnya panduan, bukan materi, tapi panduan. Panduan bagaimana mata pelajaran coding KA ini dikembangkan di kelas. Nah, jadi jangan khawatir kalau kemudian AI atau kecerdasan artifisial itu akan menggantikan peran guru. Tidak. Nah, di tayangan video yang ini teman-teman bisa simak bahwa sesungguhnya justru peran kita penting untuk menggait, membimbing, mendampingi, memvalidasi apa yang ditangkap oleh anak-anak kita di dunia maya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Jadi kitalah yang punya tugas untuk mendampingi itu. Gitu. Nah, secara teoritis begini ya teman-teman, ada empat kuadran penggunaan kecerdasan artifisial atau penggunaan AI. Saya menyebutnya kuadran kanan, kiri, atas, bawah ya. Ya, kita lihat dulu di kuadran kanan. Di kuadran kanan itu ada kanan atas dan kanan bawah. Kalau kanan atas itu artinya AI itu hanya digunakan sebagai tool saja sementara untuk menemukan sebuah ide kreatif, untuk menemukan ide atau gagasan strategis. Kemudian dalam pelaksanaannya AI-nya ditinggal, ditaruh. AI-nya ditaruh, kemudian yang aktif adalah sisi kemanusiaan, sisi human-nya, sehingga dominan warna oranye. Biru itu untuk AI, oranye itu untuk human manusia. Sehingga kalau penggunaan AI hanya digunakan untuk menemukan strategi kreativitas dan seterusnya ide gagasan awal, kemudian difinalisasi oleh apa namanya orang, maka itu disebut sebagai human plus AI. Jadi human-nya tetap yang duluan, human-nya yang lebih dominan atau bahkan human akan muncul AI-nya itu tidak nampak gitu. Nah, beberapa profesi yang paling mungkin di sini misalkan teman-teman kita senior-senior kita, bapak-bapak kita, pemimpin ya, pemimpin bisnis, peneliti, konsultan itu menggunakan ini. Jadi tidak percaya sepenuhnya pada AI, hanya pijakan awal. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, apakah AI nanti menggantikan guru? Ntar dulu, dilihat dulu AI-nya untuk apa dan bagaimana perilaku penggunaan AI-nya. Kalau penggunaannya begitu, maka posisi-posisi ini jelas tidak bisa digantikan oleh AI. Nah, kemudian yang kedua adalah kanan bawah. Kanan bawah itu adalah AI tetap digunakan beriringan, terus memvalidasi, menyertai apa yang dikerjakan manusia. Jadi AI plus human gitu. Untuk posisi apa saja? Nah, pengembang ya, pengembang, terus kemudian developer ya, developer software termasuk ke aplikasi ya, pengembangan aplikasi, game dan seterusnya. Ya, analisis keuangan, sosial, ilmu-ilmu sosial itu lebih banyak AI plus human, jadi beriringan.
AI tidak bisa dipakai sepenuhnya, Udah nggak human ada juga tidak ininya bisa profilnya. dipercaya sepenuhnya. Jadi saling saling menambah seperti itu. Jadi seimbang di situ. Nah, itu untuk sisi kanan. Sisi kanan secara umum adalah sifatnya kreativitas strategik. Yang penting dominan ada sentuhan manusia atau tidak. Kalau dominan sentuhan manusia maka nanti akan ada di kanan atas. Kalau kurang atau minim atau setidaknya maksimal 50-50 gitu, maka dia akan muncul di kanan bawah. Nah, sesungguhnya yang teman-teman sedang kita bahas itu kita ada di kiri atas nih. Di kiri atas, di mana saya menyebutnya istilahnya adalah AI Insight. Ya. Jadi kalau dulu ada Pentium Insight gitu kan, ini kita AI Insight. Jadi AI itu sebuah sistem berpikir, sebuah design thinking itu ada di dalam kita, tapi sebenarnya yang nampak di depan kita tetap manusianya. Nah, ini adalah human-nya itu masih yang paling nampak, tapi di dalamnya sono sebenarnya selalu ada AI. AI-nya nggak bisa ditinggal, nggak bisa kesampingkan seperti yang kanan bawah, tapi dia tetap ada di dalam. Walaupun sekali lagi dia menjadi rahasia, menjadi jantung, menjadi kunci. Nah, ini adalah profesi-profesi yang apa namanya butuh kepercayaannya itu tentang manusia. Contoh, ada dokter, ada guru, iya. Dokter kalau semuanya harus di touch sama sama tangan, harus langsung manusia, itu tentu ada bagian-bagian yang tidak bisa disentuh. Maka dia bisa literasi digital. Nah, jadi hasil riset menjadi sesuatu yang penting. Jadi riset tidak bisa diabaikan dan tinggal nanti divalidasi saja. Nah, jadi cara berpikir dengan menggunakan AI sebagai fundamental, tapi kemudian eksekusinya sepenuhnya itu manusia. Nah, inilah sebagai kiri atas ada guru dan dosen ya terutama, ada trainer, ada perawat, ada terapis gitu. Itu semuanya ada di kiri atas. Kalau di kiri bawah itu AI dipakai, kemudian setelah jadi AI menggantikan kita mewakili kita. Untuk apa? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Contoh nih, data entry, ketemu orang, administratif, dan seterusnya, sistem produksi, sistem layanan, itu bahkan sudah bisa diotomatisasi. Semua yang bisa diotomatisasi, dioptimalkan dengan mengurangi sedikit pekerjaan kita sampai sebisa mungkin di nol gitu kan. Maka itulah AI yang jangan-jangan teman-teman menganggapnya ini semuanya. AI menggantikan, ya di sini, tapi untuk fungsi produksi. Suatu saat jangan-jangan memerah sapi, suatu saat tukang nasi goreng itu tidak perlu masak, tapi yang masak sudah mesin. Bahkan sentuhan tanpa tangan itu mungkin akan lebih higienis. Tetapi ketika dimarketingkan di depan, ketika disajikan di depan, itu mungkin nggak bisa robot, tapi tetap manusia. Jadi pekerjaan yang di dapurnya itu yang sudah digantikan oleh AI. AI full blok jadi biru, sedangkan manusianya nggak nampak. Maka ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya optimalisasi. Jadi optimalisasi yang kerja mesin yang kita pekerjaan berulang yang boros waktu, boros tenaga itu ya itulah yang ada di kiri bawah kita. Oke, karena judul kita adalah AI untuk membantu guru, maka silakan teman-teman saya pandu untuk menggunakan AI. Setelah itu nanti kita bisa dialog juga. Hmm, Cuma ada kuncinya, ada yang harus kita pegang dulu ya. Yang pertama bahwa apa yang ditemukan AI itu tidak 100% akurat. Kalau istilah saya harus dicopet ya, di copy, dipaste, diedit. Terus harus divalidasi, dikomunikasikan dengan teknik-teknik yang lain. Ada triangulasi, ada cross check gitu ya. Bahkan antara digital dan manual itu bisa dikombinasikan. Jadi apa namanya sebagai manusia ilmiah kita harus mampu melakukan tabayun data ya, terutama yang didapat dari AI. Kemudian ketiga, gunakan AI ini atau KA ini sebagai tools saja, alat bantu kita. Sekali lagi, profesi kita saat ini berada di kuadran kiri atas, di mana kita hanya menggunakan itu sebagai tools, kemudian yang paling depan adalah tetap kita, manusianya, human-nya. Oke, jadi AI bagaimana membantu pekerjaan kita? Saya coba teman-teman, ini uh, 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 saya gunakan sebagai sebuah sampel. Kita sedang belajar tentang eh,
berpikir komputasional ya. Nah, saya membayangkan ini akan kita terapkan bagaimana sih coding KN diterapkan di mata pelajaran. Nah, saya bangun sebuah prompt misalkan semacam ini. Teman-teman, ini saya apa namanya? Saya copy paste ke chat. Kemudian teman-teman boleh menggunakan AI-nya masing-masing. eh, ada banyak macamnya. Yang paling populer misalkan ChatGPT, kemudian ada apa namanya? Ada Gemini gitu ya. Terus kemudian ada apa lagi teman-teman? Boleh di chat yang biasa dipakai, di saat menggunakan AI. Sambil saya siapkan untuk copy paste prompt ini dan teman-teman bisa dipraktekkan ini. Eh, jadi prompt-nya saya bagi dulu ke chat, nah, supaya teman-teman nanti bisa copy paste. Saya kirim. Oke, saya sudah ada di sana, sudah terkirim. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan chat GPT misalkan atau Gemini. Saya pribadi menggunakan Gemini sebagai contoh. Saya coba tampilkan. Eh, Teman-teman kalau ada kendala boleh angkat tangan, boleh raise hand. Eh, Misalkan saya menggunakan, bentar, supaya tayang. Saya menggunakan, oke. Apakah nampak di layar laptop saya ya? Jadi ini Google. Saya biasa menggunakan apa namanya Gemini misalkan. Oke, saya punya Gemini. Nah, yang prompt yang tadi saya share di chat itu boleh teman-teman copy, kemudian dipaste di sini, atau pakai pakai selain Gemini pakai pakai eh, apa namanya ChatGPT boleh, pakai DeepSeek boleh, pakai Perplexity juga boleh. Cuma ada karakteristiknya berbeda ya. Kalau kalau yang paling populer dan jaringan cloud data di angkasanya itu paling banyak itu adalah memang ChatGPT ya, di dalamnya paling banyak karena dia berbasis Google ya, Google Base. Gemini juga. Cuma bedanya antara Gemini dan ChatGPT misalkan, ChatGPT itu maaf kalau saya salah menyebut atau kasar menyebut, itu sampah, keranjang sampah itu semuanya ada di sana. Semua orang yang pernah ngetik di internet, semua orang yang pernah berbicara di internet, punya file dikirim di internet dan seterusnya, itu semua kosakata yang ada di sana berbahasa dunia manapun ya, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman dan seterusnya, semuanya yang terafiliasi ke internet itu sudah masuk di sana ya. Dari zaman ketika internet ada, sehingga dia menjadi super data ya, super big data di sana. Nah, jadi kuncinya maka ketika saya mencari sesuatu, maka sesuatu itu harus jelas. Sesuatu itu harus jelas, sesuatu harus definitif yang tidak mungkin dipenuhi begitu saja. Kalau semua diminta begitu saja dengan kalimat tanya yang sederhana, maka dia akan memberikan semua yang sederhana sampai sesampah-sampahnya pun akan keluar gitu loh. Nah, ini yang disebut sebagai prompt engineering ya. Bagaimana membangun prompt supaya kita Pak, bisa susah dengar menyaring, ya, Pak. memfilter apa saja yang hanya yang sesuai dengan kita. Nah, contohnya tadi apa namanya si prompt-nya saya bangun seperti ini. Saya copy paste di sini. Sebentar, saya paste ya prompt-nya. Oh, maaf, maaf, maaf. Eh, saya prompt-nya saya paste di sini atau saya sebentar sebentar. Kayaknya saya harus double. Tem, Kalau pakai Excel dia agak-agak rewel. Saya convert 2 kali. Saya copy dulu, kemudian saya buka di Word. Kalau kalau di apa namanya di PowerPoint dia sebagai picture ya. Walaupun sebenarnya si
apa namanya, AI bahkan bisa membaca tidak cuma karakter huruf, tapi bisa ke gambar, ke ilustrasi, ke apa nih ya, goresan itu bisa. Nah, ini saya prompt tadi saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke sebuah Word. Apakah layar saya nampak layar layar Word? Nah, yang saya ambil ini saya copy. Jadi saya ngopinya bukan ngopi dari apa namanya, dari PowerPoint saya, tapi saya copy dari sini. Kemudian saya balik ke apa namanya, saya refresh dulu. Saya refresh, saya balik ke AI, baru saya paste di sini. Maka ini adalah tulisan. Coba kita baca atau kita pahami. Misalkan begini kasusnya. Saya adalah seorang guru IPA, misalkan SD kelas apa namanya, kelas 6. Nah, sedang memahamkan kepada anak murid tentang tahapan berpikir komputasional, ya, atau computational thinking, yang memuat 4 kegiatan. Jadi kegiatan itu harus ada dekomposisi, ada pengenalan pola atau pola recognition, kemudian ada abstraksi, kemudian yang terakhir adalah berpikir algoritma atau algorithmic thinking. Nah, ini posisi saya. Nah, jadi saya membuat pola ada 5. Pertama, perkenalan posisi saya itu sedang apa, saya itu siapa, saya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya minta si AI-nya, posisi si AI-nya saya jadikan sebagai, Anda adalah seorang pakar sains misalkan. Dia adalah pakar sains, sainsnya tulisannya ini begini ya. Saya pakar sains dan teknologi pembelajaran di SD. Jadi membayangkan kita sedang mengundang orang secara virtual di apa namanya, di komputer kita, di handphone kita, di laptop kita, di tablet kita. Yang kita undang adalah orang dengan kualifikasi pakar sains teknologi pembelajaran SD yang sangat berpengalaman lebih dari 30 tahun. Oke. Saya biasanya menggunakan pengalaman itu disebut berpengalaman kalau minimal 20 tahun dah. Ini kita buat 20 tahun aja. Ya. Kalau baru 2-3 tahun atau 5 tahun masih belum lah. Nah, kalau 20 tahun itu sudah sangat mapan. Nah, serta menguasai kurikulum berbasis lingkungan. Nah, karena saya sedang membayangkan saya akan ngajar IPA, maka si pakar tadi nggak cuma pakar kurikulum, tapi juga kurikulum pembelajaran dan lingkungan dia. Nah, baru perintahnya. Setelah siapa saya, siapa si AI, kemudian saya baru memberikan perintah. Berikan kepada saya satu topik pembelajaran IPA yang kontekstual. Kenapa saya pilihnya kontekstual? Karena pendekatan pembelajaran kita mendorong kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam yang kontekstual. Ya, oke. Saya minta kepada si AI untuk memberikan kepada saya, topik pembelajaran IPA kontekstual yang memuat tahapan. Nah, ini pesannya nih. Nah, ini yang memuat tahapan bla bla bla. Ini yang saya sebut sebagai batasan. Nah, jadi polanya begini: siapa saya, siapa AI, kemudian apa perintahnya. Yang keempat adalah batasannya. Apa batasan kriteria yang saya minta, filter yang saya minta dari data cloud super besar di apa internet itu apa? Saya minta dibuatkannya adalah tahapan computational thinking itu lengkap dengan kegiatan belajar dan indikator penilaiannya. Apa saja? Indikator penilaiannya itu ada observasi, ada kegiatan belajar tersebut. Kenapa? Karena di dalam pendekatan belajar mendalam, ini sudah saya kombinasikan, penilaian itu berbasis pengalaman belajar nyata. Jadi ada proses memahami, proses mengalami, atau mempraktekkan, atau mengaplikasi ya. Saya menggunakan kata atau terminologi mengalami. Jadi memahami, mengalami, dan merefleksi. Maka proses memahami, merefleksi, dan mengalami itu harus diobservasi. Jadi bukan tes tulis, apalagi apa namanya, pilihan ganda gitu ya. Nah, saya minta tampilkan hasilnya ke dalam bentuk tabel agar mudah untuk menganalisanya. Sekali lagi, data cloud yang begitu besar itu saya kunci dengan kalimat demikian. Oke, kita coba eksekusi apa yang terjadi. Nah, layar saya masih nampak. Apakah ada kendala? Boleh dibantu? Dijawab. Oke. Dan ingin saya bahas pertama, misalkan kayak gini.
Ketika kita punya etika digital yang bagus, tata bahasa interaksi yang bagus, komunikasi yang elegan, maka AI yang tadi kita definisikan juga akan menjawab dengan baik. Halo rekan sejawat, senang sekali bertemu dengan sesama pendidik. Nah, itu coba. Jadi karena kita sudah memposisikan yang bagus, maka mereka juga si AI yang virtual tadi berada pada posisi yang bagus. Dan seterusnya. Sebagai praktisi pendidikan sains dan penelitian lebih dan pengalaman lebih dari 2 dekade, saya melihat bahwa computational thinking bukan sekedar tentang komputer dan seterusnya dan seterusnya. Hasilnya adalah topik kontekstualnya demikian. Dikasih judul Detektif Pencemaran Air di Lingkungan Sekolah. Ini tanpa maksud politik ya, yang berhubungan dengan banjir dan kemarin hutan itu ya, deforestasi ya. Ini secara ilmiah, topik ini sangat kuat secara saintifik dan aplikatif. Nah, jadi tentang detektif pencemaran air di lingkungan sekolah. Nah, hasil yang ditemukan demikian. Nah, ini bisa sistem penyaringan air ini bisa langsung dipraktekkan. Apakah ini langsung kita terima? Sementara kita anggap ini kita terima. Bagaimana kita memvalidasi teman-teman dengan pola yang sama, cross-check dengan sumber yang lain. Misalkan pakai pakai ChatGPT, kalau ini pakai Gemini, pakai ChatGPT, kemudian bisa juga pakai Perplexity. Kalau Perplexity untuk data riset komparatif ya, perbandingan itu lebih bagus. Nah, karena database yang dibangun di belakang cloud-nya Perplexity itu adalah data riset. Ini bisa dipakai. Nah, jadi kita nggak harus sekali, tapi untuk teman-teman untuk latihan bisa cuma sekali, ini nggak apa-apa. Kemudian nanti bisa dikompilasi dengan yang lain. Misalkan kita sudah punya data semacam ini dua ya. Nah, filenya nanti dua-duanya sama-sama diupload. Diupload dua-duanya ada file ini, temuan dari Gemini, temuan dari Perplexity, kemudian lakukan validasi. Nah, lakukan verifikasi, simpulkan mana yang seragam, mana yang cocok. Nah, itu nanti akan keluar hasil baru. Jadi demikian, ini adalah temuan yang kita peroleh dari prompting yang kita lakukan tadi. Pada tahap dekomposisi, ini ada tahapannya, kan tahapannya ada 4 tuh, apa namanya, computational thinking, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstrak, ada berpikir algoritma. Apa yang kita lakukan sampai titik ini sebenarnya adalah memudahkan guru untuk mengerjakan apa yang apa namanya, yang secara konvensional biasanya kita berbulet-bulet nggak ketemu untuk udah mikir stres lama itu kan. Nah, dengan cara ini kita lebih berpola. Nah, jadi sekali lagi ini sebagai tools, sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan kita. Oh, ternyata kita jadi tahu di tahap dekomposisi nanti siswa akan memecahkan masalah besar berupa mengapa air ini kotor. Dari sebab tuh menjadi bagian kecil, mengamati warnanya, dari aspek warnanya, dari aspek baunya, dari aspek kekentalannya, kekeruhannya, misalkan ya, kandungan sampahnya, dan seterusnya. Itu akan menjadi indikator-indikator. Jadi kebayang bahwa, oh ternyata air itu nanti ada levelnya beda-beda, dari sisi warnanya beda, dari sisi kekeruhan atau kejernihannya beda, dari sisi aromanya beda. Nah, teman-teman nanti bisa membayangkan pelajaran IPA ini akan diajarkan praktek di lapangan dan dia mengamati air, proses mengamati kan. Nah, proses yang ilmiah atau proses saintifik mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi dan menyimpulkan, kemudian mempresentasikan, itu akan ketemu dengan sendirinya. Nah, jadi siswa hasilnya apa? Indikator, maka siswa akan mampu mengidentifikasi minimal 3 komponen penyebabnya. Oh, karena misalkan pembuangan sampah, karena limbah ya, karena apa namanya zat kimia dan seterusnya. Nah, baik internal di situ maupun eksternal. Dan seterusnya ini pola-polanya teman-teman bisa record sekali lagi. Terus, nah ini ada catatannya, ada rekomendasinya. Teman-teman tiap meskipun kita bareng-bareng membuka laptop hari ini, hasilnya belum tentu sama. Kenapa? Itu berhubungan dengan riwayat belajar dari eh, Gmail kita masing-masing ya. Sehingga teman-teman nggak perlu khawatir, saya akses begini, semua orang punya akses yang sama, tetapi aktivitas saya misalkan dengan Gmail saya tentu sudah punya pengalaman yang lebih lebih banyak sehingga apa namanya
prompting yang saya lakukan di tempat yang lain tentu atau di waktu yang lain itu sudah bisa memfilter semua yang ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir apa bedanya komputer dengan manusia, mana yang lebih cerdas. Yang lebih cerdas tetap manusia. Jadi komputer tidak pernah lebih cerdas daripada manusia. Cuma bedanya memorize-nya. Jadi kalau komputer itu memorinya yang bagus. Apa yang di memori disimpan tuh nggak bisa hilang. Sampai dengan kalau misalkan sistemnya rusak gitu. Kalau kita lupa apa yang kita lakukan, jangankan bulan yang lalu, hari kemarin saja kita bisa lupa. Nah, padahal ya kalau dari sisi pinternya tetap pinter kita gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kok hasilnya kok beda, nggak apa-apa. Nanti dengan semakin sering kita menggunakan ini, maka dia akan memiliki kapasitas yang semakin tajam. Ibarat pisau makin tajam ya. Sama juga kita, semakin banyak kita baca, semakin banyak kita punya referensi, semakin banyak kita punya pilihan kata. Nah, si AI melakukan hal yang sama, gitu ya. Oke, sampai di situ kita bahkan sampai ditawarin, apakah Anda ingin saya buatkan draft lembar kerja peserta didik? Oh, ternyata teman-teman bisa mengefisienkan budget tuh. Nggak perlu beli buku LKPD, nggak beli buku dari penerbit, karena bisa desain sendiri sesuai dengan kebutuhan sendiri. Bayangkan ketika kasusnya tadi adalah teman-teman ketika di promptingnya tadi di awal, saya izin naik, di awal itu menceritakan sekolah saya ada di sini di pinggir sungai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini si saya tadi ceritakan sedetail mungkin. Saya di pinggir sawah, saya di pinggir kompleks, saya di katakan kalau saya Bekasi, saya di dekat Bantar Gebang dan seterusnya begitu ya. Maka nanti bunyinya akan lain rekomendasinya. Jadi saya suka membuat ilustrasi seperti ini teman-teman. Ada anak, kemudian kita suruh, tolong nak belikan kopi, belikan bapak kopi gitu. Apa yang terjadi? Ya, ketika dia terima uang, kemudian pergi, tiba-tiba balik lagi, warungnya tutup. Kemudian kita ngasih perintah lagi, saya sudah cari warung yang lain, dia pergi lagi, oh ternyata nggak ada kopinya, kopinya habis, tinggal teh, dan seterusnya. Maka dia akan bolak-balik, kita perintah, dia berangkat, salah, balik lagi. Nah, bayangkan ketika promptingnya begini, nah, belikan kopi. Kalau nggak ada kopi di sini, beli yang di situ. Kalau nggak ada juga, boleh ganti teh. Kalau tehnya yang begini, mereknya begini. Kalau nggak begini, begini. Dan seterusnya sampai ke harganya begini, kira-kira harganya sekian. Kalau ada kurang, tolong dicatat. Kalau lebih, lebihannya nanti buat kalian, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalimat ini bisa panjang sekali perintahnya, tetapi yakin tidak bahwa anak itu pulang pasti bawa hasil. Ya, nah, itulah prompting. Itulah rahasia prompting. Jadi prompting itu merupakan filter data seakurat mungkin sehingga tidak bisa kita meleset dari yang lain. Oke, Oke, ini kita lanjutkan. Dan seterusnya, misalkan ketika buatkan bisa di si AI menawarkan diri, apakah minta dibuatkan LKPD? Oke, saya copy aja di sini. Nah, saya copy, eh, saya copy, Ctrl C, buatkan draft LKPD yang spesifik untuk kegiatan. Nih, judulnya ini nih, tematiknya ini nih, detektif dan seterusnya. Saya enter di sini dan apa yang terjadi teman-teman langsung diberikan. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman percaya boleh pakai, kalau nggak percaya validasi lagi dengan sumber data yang lain. Jadi nanti ada lembar kerja semacam ini. Oh, ini langkah-langkahnya, misinya ini. Semuanya bisa dicopet, copy, dipaste, bisa diedit, disesuaikan. Dan seterusnya, apakah nanti sampai ke penilaian? Bisa jadi. Oke, kesimpulan detektif sudah dapat. Ini apa namanya rubrik-rubriknya juga udah dapat lengkap sekali. Nah, baru langkah terakhir misalkan kunci jawaban sudah. Nah, terus misalkan gini, apakah Anda ingin saya bantu membuatkan kunci jawaban? Ya sudah. Misalkan saya ini langsung saya potong, buatkan kunci jawaban atau panduan guru untuk menjelaskan mengapa urutan ini berlaku. Oke, eh, tertentu lebih efektif daripada lainnya. Oke, ini saya copy, saya taruh lagi di sini di paste. Nah, sekali lagi sampai titik ini berarti kita menggunakan AI sebagai tool alat bantu kita untuk menyelesaikan konsep kita sebelum mengimplementasikan sebuah pembelajaran apapun materinya, tapi dengan pendekatan coding KA.
Jadi ini konteksnya adalah pelajaran IPA. Bagaimana kalau pelajaran IPS? Bisa. Teman-teman tinggal membatasi aja. Bagaimana kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia? Bisa. Tinggal konteksnya aja lagi yang dirubah tadi. Untuk konteks pelajaran bahasa Indonesia, bla bla bla. Untuk anak misalkan, wah ini ada teman-teman yang SMP atau bahkan SMK. Bagaimana untuk bab ini di tingkat usia misalkan SMK itu kira-kira 15 tahun gitu. Bisa. Nanti dengan menjelaskan ini adalah untuk konteks kelas 10 atau kelas 11 SMA atau SMK, itu bisa keluar. Hasilnya juga akan beda. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, ini panduan guru, ada prinsip dasarnya sekian, ada kunci jawabannya, ini, dan seterusnya. Dan seterusnya, sekali lagi hasilnya bisa berbeda, tapi sistematikanya seperti ini yang saya ajarkan. Ya. Baik, teman-teman, saya stop screen untuk masuk ke contoh yang kedua. Ini contoh pemanfaatan AI untuk mengolah, mengintegrasikan coding KA di dalam pelajaran kita masing-masing. Asumsinya, teman-teman ada seorang guru mata pelajaran, seorang guru sebuah mata pelajaran yang menerapkan coding KA. Karena coding KA diterapkan dengan 3 cara. Yang pertama, itu muncul sebagai mata pelajaran terpisah khusus tentang coding KA atau pelajaran komputer ya. Kemudian yang kedua adalah terintegrasi di sini, di mana coding KA menjadi alat untuk belajar, membantu pembelajaran kita. Dan yang ketiga nanti bisa sebagai kegiatan ekstrakurikuler, bisa menjadi kegiatan kokurikuler. Itu untuk yang ketiga. Tapi apapun polanya, tiga-tiganya bisa dipilih dan itu diizinkan. Oleh karena itu, bagian paling penting adalah justru jangan berpikir coding KA hanya untuk guru komputer, karena untuk kita semua guru yang lain juga bisa. Jangan berpikir hanya untuk guru apa nih IT, tidak semuanya juga menggunakan. Baik, sampai di sini saya close dulu. Saya kembalikan ke forum, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke eh, contoh yang kedua, kalau yang unplug. Nah, ini adalah contoh yang plug ya tadi, untuk yang menggunakan komputer untuk administrasi guru, maaf, untuk guru. Nah, kita akan lanjut nanti ke bagaimana menggunakannya untuk plug dan unplug. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Atau ada chat yang pertanyaannya ada di chat juga boleh. Izin bertanya, Pak Teguh. Monggo silahkan. Mas Idam Saya Fitriadi. dengan saya dengan Idam. Kebetulan saya kenal dengan Pak Irfan dan Pak Adi. Nah, Oh, siap. pertanyaan itu sederhana, Pak. Untuk menggunakan AI ini apakah yang berbayar atau yang gratis, Pak? Karena biasanya ada pembatasan kalau yang gratis itu. Hmm. Hmm. Saya pernah mencoba beberapa kali membuat sebuah makalah dan ternyata memang terbatas. Kemudian ketika Hmm. saya coba dengan yang berbayar, memang lebih lebih jos gitu Pak Teguh. Nah, menurut Ah, Bapak oke. gimana tuh Pak pandangannya Pak? Apakah harus berbayar atau enggak nih? Mewakili Bapak Ibu yang Ah, lain. Terima kasih Pak Teguh. siap. Siap, Mas Idam. Jadi hukumnya ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Jadi tergantung pada kita, Mas. Ya. Jadi kalau untuk kepentingan yang tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu katakan kelasnya tinggi gitu ya, tidak terlalu mendesak dan seterusnya, yang organik tidak berbayar cukup banyak. Kalau bicara Hmm, budget, kalau budget kita terbatas, pakai yang gratisan banyak. Katakan di ChatGPT aja kan itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Yang berbayar itu logonya lebih gelap ya, hitam. Tapi nah kalau betul. yang kayak rangkaian bunga itu, tapi yang gratisan itu yang transparan, yang hanya untaian tali itu ya. Nah, eh, bagaimana cara kita mengoptimalkan yang tidak berbayar, yang gratis? Gampang, Mas. Setelah selesai, itu Hmm. dihapus aja di clear history, gitu kan? Karena dia hanya Oh, tersedia beberapa apa namanya, beberapa eh, apa ya megabyte kalau nggak salah. Tapi sudah sampai ke giga sih, storage-nya kurang ya. lebih 1 giga. Dia ada semacam RAM di cloud-nya kita. Tapi sekali lagi teman-teman nggak usah khawatir ya, eh, kan itu bisa diakses semua orang. Enggak, yang bisa mengakses yang email kita aja. Makanya pertama kali masuk kan masuk melalui email.
masuk Ya, melalui ya. Google akun kan gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, cara Oke. pertama kita tetap bisa menggunakan gratis selamanya, tapi di apa namanya dihapus setelah selesai. Tapi nanti kalau Oke. saya mau melanjutkan pekerjaan kita gimana? Nah, biasakan, cara yang kedua, biasakan prompting yang kita lakukan, hasil yang kita lakukan itu disimpan di tempat kita. Misalkan saya biasanya punya drive semua hasil pekerjaan, punya prompt engineering yang saya simpan tuh katalog promptnya. Nah, Ya, ya, kalau nggak dihapus, kalau nggak ya. dihapus, Hmm. maka nanti ketika sudah mentok habis, itu sudah nggak bisa diolah lagi, nggak bisa kerja lagi tuh. Dia minta dihapus beberapa memori. Hmm. Nah, tapi saya nggak khawatir dihapus karena saya punya istilahnya offline-nya Apa ada lagi? gitu loh. Oke. Oh, baik, Nah, baik, baik. kalau sudah berbayar lebih enak lagi tuh. Kalau sudah berbayar tuh apa yang pernah kita tanyakan yang lalu, misalkan saya membuat buku ya, saya sudah buku hampir ke 47 ya, buku saya ke 47 tahun ini. Saya membuat buku 47 berbasis AI semuanya. Hmm, apa namanya lebih banyak bicara tentang lansia karena kebetulan saya pakar pesantren lansia, beberapa tentang anak usia dini dan vokasi ya. Saya punya 49 judul buku, 47, 40, yang dua ini yang sedang saya develop lagi itu menggunakan AI murni. Tapi saya validasi, saya cari sumbernya, saya minta referensi sumbernya sehingga ketika mau di cross check sumbernya juga bisa data. Ini cara kedua Soalnya, ya. Cara pertama sering dihapus, cara kedua adalah punya memori ya disimpan. Ya. Terus yang ketiga, teman-teman gunakan lebih dari satu akun. Yang cara ketiga, oh gitu ya. saya bisa masuk, ya saya bisa punya 2, 3, 4, 5, 6 Gmail. Kan paling banyak 6 ya. Kalau satu satu akun kan 6 Gmail kan paling banyak. Kalau di memori drive-nya Gmail gratisan kan berapa? 1,5 ya, 1,5 GB ya. Nah, kalau Ya, kalau 6 kan berarti bisa 9 GB kita punya. Sama 6 dengan beli GB. berbayar 9 GB, 10 GB gitu ya. Nah, Betul, jadi betul. caranya begitu. Jadi bisa ganti-gantian saya masuk pakai Gmail yang ini, saya pakai Komisi itu bisa nambah memori kita gitu kan. Satu nomor handphone bisa bisa 6 Gmail. Oke, baik, baik, Bisa baik. Nah, dioptimasi ke ini sana. terima kasih nih, Pak Teguh. Jadi masukan insight buat saya. Terus kelebihan kekurangannya, kalau mengolah gambar, mengolah grafik, yang gratisan itu satu hari itu bisa 5, rata-rata 5 Hmm, gitu kan. 5 Jadi ya. 5 kali mengolah, misalkan saya mau face off nih, saya mau ganti wajah nih, ngolah gambar Ya. nih, ya, atau minta grafik nih, saya pengen membuat desain sebuah rumah dan seterusnya dengan gambaran, definisi dan seterusnya. Sekali turun sudah satu, sekali turun lagi dua, terus saya bikin cover buku 3, 4, 5, yang keenam sudah nggak bisa. Dia harus nunggu hari berikutnya. Maka caranya adalah kalau misalkan satu hari itu maksimal 5, teman-teman ketika punya pekerjaan ditata yang hari ini misalkan 5 yang hari ini, 5 yang hari kedua, 5 hari. Jadi kalau punya 10 pekerjaan ya paling pakai pakai 2 hari gitu. 2 hari. Jadi satu Oh. hari. Nah, sehingga ketika itu sudah rutin, saya sudah sampai satu hari itu batasan saya walaupun gratisan itu sudah bukan 5 lagi. Tapi karena 5, 5, 5 konsisten, setiap hari itu saya pakai 5, ternyata si Google membuka membuka diri saya dibatasi sampai 10. Naik gitu batasannya. Karena Karena 5 strict. sudah nggak cukup. Ya, ya, Itu ya, ya, cara-caranya. ya. Oke. Oke, Jadi dioptimasi dikit tuh. siap, siap. Terima kasih, Pak Teguh, untuk Hmm. penjelasannya. Ya, Keren. kalau promptingnya nanti belajar lebih banyak lah dengan teman-teman di TCC ya. Siap, siap, siap. Nanti ada materi atau tunggu sesi berikutnya. Nanti ada bagaimana prompt engineering ya. Oke, saya lanjutkan karena waktu kita memang janjinya nggak terlalu lama. Saya lanjutkan lagi untuk yang berikutnya ya. Eh, Mana tadi? Kalau saya, sebentar. Mbak, siapa namanya? Ada yang mau disampaikan boleh? Eh, s- eh, apakah layar sudah nampak? Teman-teman, eh, berikutnya adalah tentang ini. Untuk unplug ya. Nah, sekali lagi nanti ini promnya saya sampaikan, silakan dicoba di
perangkat masing-masing, tapi sepertinya saya tidak sempat untuk mencobakan ini secara online yang teman-teman bisa nyoba, bisa ngelihat ya. Ini saya bacakan. Jadi ceritanya begini, teman-teman, terutama yang sudah berumur ya, yang cukup senior, ya, kita pernah dulu di TV, tepatnya di TPI ya, kalau saya ada namanya Komunikata ya, ada kuis Komunikata di mana ada dua orang atau dua kubu menjawab pertanyaan di kotak-kotak ini. Kotaknya sebutlah misalkan ada 10 kali 10 gitu kan. Satu menjawab secara horizontal, kedua menjawab secara vertikal. Kalau jawabannya betul, maka dia akan membuka jalur. Ya, misalkan pemain pertama membuka mulai dari sini di tengah nih, dia membuka di tengah dan jawabannya benar, maka dia akan jadi warna merah misalkan. Kemudian supaya enggak, karena dia mau membentuk garis vertikal, maka lawan nutup pertanyaan di bawahnya dan ternyata dia benar, maka nanti menjadi warna biru untuk punyanya tim kedua. Kemudian karena di bawahnya tepat ini dihadang, maka giliran si pemain yang awal pertama tadi dia nyerong sedikit ke kiri atau ke kanan dan seterusnya. Jadi dilawan, ditahan, dilawan, tapi ketika tidak bisa apa namanya tidak ternyata jawabannya betul semua dan tidak yang menghadang itu jawabannya salah, maka dia akhirnya membentuk sebuah garis walaupun berbelok-belok tapi dari atas ke bawah atau yang menang yang horizontal dari kiri ke kanan itu pemenangnya. Nah, logika itu saya tanam ke dalam bentuk prompt semacam ini. Saya adalah seorang guru coding dan kecerdasan artifisial SD. Anda adalah seorang pakar coding dan kecerdasan artifisial, akademisi, peneliti, dan praktisi pengembang program khususnya aplikasi game. Nah, saya sekarang sudah berubah status nih, teman-teman. Saya mau ingatkan, ketika kita belum mematikan komputer, maka yang kita posisikan saya adalah guru SD kelas 5, guru IPA tadi, dan yang kita undang tadi adalah seorang pakar sains lingkungan, IPA lingkungan, maka dia tetap di situ selama komputer kita, laptop kita, tablet kita belum mati. Tapi ketika kita udah ganti status, laptopnya udah mati, kita buka, si AI nggak kenal kita siapa. Nah, jadi kita harus kenalkan lagi. Atau komputer tetap nyala, tapi saya mau ganti topik, ya udah kenalan lagi. Saya sekarang jadi guru SD, Anda adalah pakar IT, pakar game, ya, seorang gamer misalkan, atau game developer gitu kan. Nah, jadi setingkat nasional bahkan internasional pun nggak apa-apa tanpa menyebutkan siapa orangnya. Dia adalah tokoh virtual yang kita batasi dalam namanya prompt. Nah, dia adalah pengembang aplikasi game, media pembelajaran dengan pengalaman 20 tahun. Saya menggunakan biasa 20 tahun karena itu kepastian pengalamannya ya. Terus kemudian, nah perintahnya adalah buatkan saya sebuah game puzzle sebenarnya, teka-teki 10 kali 10, nah, dan seterusnya untuk dimainkan dua orang. Ya. Jika benar, maka dia akan terbuka, tapi jika salah, maka soalnya terbalik lagi tuh. Si kolomnya ini terbalik lagi, dan setelah terbalik, kalau salah soalnya diacak. Jadi kartu yang sama ketika dibuka soalnya udah beda. Nah, kan komputer bisa melakukan itu. Gitu ya. Nah, dan seterusnya sehingga siapa pemenangnya adalah bisa membentuk garis dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Sehingga teman-teman apa menarik bisa kita lakukan di sini. Saya membayangkan ini ke 10 berarti punya 10 soal, 100 soal. Bayangkan ketika teman punya 100 soal yang diolah untuk sebuah bab dan itu nanti filenya sudah disimpan di situ. Jadi rujukan soalnya adalah mengacu pada file yang di-upload. Jadi teman-teman sudah punya bank soal sebanyak 100. Ada pertanyaan, ada jawaban dan itu diacak. Filenya sudah ada di situ. Nah, nanti tinggal ditanam di sini sehingga AI itu mirip seperti ketika awal-awal dulu kita mengirim dokumen menggunakan namanya email. Kita attach file, ya kan? Saya mau ngirim dulu belum ada WA secanggih sekarang. Ketika mau ngirim gambar, ngirim dokumen gitu kan, kita kata-katain dulu di emailnya, kemudian attach file. Nah, sekarang kita balik. Kita attach dokumen, bahkan attach soal, bahkan attach masalah. Selesaikan masalah saya seperti ini, attack filenya, attack dokumennya, kemudian minta untuk analisisnya.
Nah, ini yang terjadi pada game ini. Sehingga game ini nanti bisa dibuka. Saya membuatnya menggunakan apa namanya, supaya jadi aplikasi. Ini bisa kita bangun dengan menggunakan Canva, apa namanya, Canvas, Gemini Canvas. Jadi buka Gemini Canvas, tanam prompt-nya semacam ini, kemudian setelah jadi, itu kan menjadi bahasa-bahasa pemrograman tuh, baru kita ubah ke HTML. Maka bisa menjadi game. Tetris juga bisa begitu. Simulasi lampu lalu lintas juga bisa begitu. Prompt-nya aja. Nah, saya hanya tunjukkan saja. Kalau mau prakteknya nanti aja. Jadi ini nanti teman-teman dapat dapat filenya ini di akhir sesi ya. Setelah sesi selesai nanti kita upload ke apa namanya, ke chat, teman-teman boleh uji coba. Oke, saya ingin lanjutkan dulu. Jadi ini adalah sebuah game yang bisa kita buat. Gamenya ini bisa dipakai buat ulangan harian juga bisa. Daftar soal ulangan dan jawabannya udah ada, anak-anak mengerjakan game tapi sebenarnya sedang belajar. Itu bisa membangun garis dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Jadi itu bisa bisa dikerjakan manual juga bisa nih. Ya berarti siap-siap aja menulis soalnya di kartu. Kalau jawabannya betul boleh dibalik. Ini main seperti orang main apa ya? Main kuartet gitu. Tapi kalau mau dibangun aplikasi, ini juga bisa dibuat sebagai aplikasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman, ini semoga bisa kita praktekkan. Teman-teman, di awal belajar kita suka hanya diagnostik tes. Anak ini gaya belajarnya apa sih? Potensinya apa sih? Dia belajar dengan cara seperti apa dan harus seperti apa situasi harus kita bangun. Ini adalah hal penting. Teman-teman saya sarankan ini copy paste nanti, uji cobain. Dan uji coba dengan diri sendiri aja dulu. Tahu tidak? Ini adalah sebenarnya teori gramofologi ya. Ya, jadi saya mengkombinasikan grafologi, maaf, graf itu gambar, logos itu ilmu gambar. Jadi si AI punya kapasitas untuk membaca goresan, goresan tanda tangan, goresan tangan gitu kan. Jadi anak-anak bisa aja semua goresannya, semua termasuk kita sendiri, teman-teman boleh aja bikin goresan. Goresannya itu di foto atau di scan sebagai file, nanti upload di sini di tag sebagai file. Nah, saya combine dengan teori talent mappingnya Abah Rama Royani. Kebetulan saya santrinya beliau. Kita combine itu. Jadi sebuah sebuah apa namanya? Sebuah tulisan goresan tangan dari anak-anak kita, kemudian kita capture, kita upload di AI kita, kemudian kita mintakan lakukan analisis. Saya menggunakan misalkan begini nih. Ini saya adalah seorang guru SD untuk usia misalkan 7 sampai 12 tahun. Mau spesifik, ini anak kelas misalkan anak kelas kelas 3 usia 10 tahun aja nggak apa-apa. Atau untuk SMP kelas 13 tahun ya nggak apa-apa, definisikan aja. Jadi yang jelas semakin AI tahu siapa kita, maka dia akan menjawab selevel yang kita punya. Nah, saya sedang menganalisis karakteristik anak terutama terkait dengan gaya belajar. Apakah dia auditori yang mudah mendengar, apakah kinestetik mudah bergerak, atau visual yang mudah melihat. Nah, serta melihat potensi bakat yang dimiliki. Saya dengan teori talent mapping. Jadi saya upload juga teori talent mappingnya. Jadi file tentang talent mapping saya upload, file tentang tulisan anak kita upload. Nah, Anda adalah seorang pakar grafologi, cukup dengan goresan, ketebalan, ketipisan, dan gaya penulisan saya bisa membaca. Dan praktisi psikologi terapan. Nah, ini yang canggihnya. Dia juga praktisi psikologi terapan untuk anak dan remaja, berpengalaman lebih dari 20 tahun mengobservasi potensi dan melakukan intervensi, stimulasi, dan pendampingan. Bayangkan sepakar apa itu, dan kita undang gratis di online kita. Kita undang di depan layar monitor kita. Jadi Anda adalah juga seorang konsultan ahli tentang minat dan bakat dengan pendekatan talent mapping, serta akademisi atau peneliti perilaku gaya belajar. Jadi apa namanya, statusnya begitu lengkap begitu. Kalau ngundang beneran itu mungkin nggak ada orangnya, mungkin harus beberapa orang. Tapi secara virtual kita bisa ngundang itu, beberapa karakteristik spesifikasi itu bisa melekat pada satu orang. Dan orang itu kita undang gratis, jadilah Anda mitra diskusi. Wah, selevel kita. Mitra diskusi dan konsultan pribadi saya. Nah, baru perintahnya.
berikan analisis grafologi terhadap subjek anak yang tulisan dan tanda tangannya terlampir berikut. Di attack file nanti. Nah, jelaskan secara lugas potensi bakatnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, sampai paparkan secara pointer, tabel agar mudah dibaca. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi nanti ya, teman-teman akan terkaget-kaget dari satu sumber saja sudah terkaget-kaget. Oh, ternyata cara ngajar saya selama ini salah ya. Ternyata anak ini auditori. Jadi kalau misalkan disuruh sana sini malas, dia tidak suka bergerak. Atau sebaliknya, ternyata anak ini kinestetis ya. Jadi nggak bisa duduk diam gitu ya. Jadi cara ngajarnya, rekomendasinya nanti muncul di situ. Jadi buat pekerjaan, buat berkelompok, cara berkomunikasinya dan seterusnya. Jadi kita itu ngobrol bebas di depan AI, bagaimana ini cara solusi-solusinya. Dan kalau perlu minta ke AI itu jangan satu solusi, tapi alternatif. Berikan saya 2 opsi, berikan saya 3 opsi, itu nggak apa-apa. Ya, oke. Ini contoh kedua, sekali lagi, file ini nanti saya upload di chat untuk teman-teman bisa uji cobakan. Oke. Nah, bagian terakhir, coding KA itu bisa tanpa komputer. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini buku kami. Di beberapa fasilitas seperti punyanya Canva for Student ya, for Education, itu juga ada, teman-teman bisa ambil di sana. Contohnya seperti ini. Nah, ini teman-teman biasanya kalau yang alumni kelas saya, ini namanya saya sebut sebagai blind map gitu ya. Jadi dengan peta ini, oh maju ke kanan, kiri, kiri satu, kiri dua, dan seterusnya, ini ada aturan mainnya nih, teman-teman bisa bisa praktekkan. Dan orang harus percaya pada peta. Jadi kalau nggak percaya pada peta ya jalan aja sendiri gitu ya. Jadi ini ada peta, sampai siapa yang paling sukses sampai ke depan itulah pemenangnya. Jadi orang dituntut untuk diam, silent, hanya menebak kanan, kiri, atas, bawah, serong ya. Maaf, tidak ada jalan mundur, jalannya harus maju gitu. Dan nggak ada lompat, harus satu-satu dan seterusnya. Nah itu algoritma yang dibangun sampai percaya kemudian sampai ke depan. Nah, ada juga semacam ini sebenarnya bisa ditranslasikan di bahasa Indonesia. Kalau yang problem sambungkan menjadi satu apa namanya satu dalam satu goresan sehingga ke berapa nih 1, 2, 3, 9, 10, 11 kotak ini 11 gambar ini tersambung. Mungkin teman-teman misalkan kalau mulai dari ini dari atas mungkin ke sini lihat nih turun satu ke kanan, kiri, ke kanan. Nah, ini ketinggalan, berarti salah. Nah, saya langsung aja. Ini turun ke kiri, turun, terus ke kanan, nah, terus, terus ke 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 eh, ke ke kanan, ke turun. Kalau turun ke bawah, ke kiri, tapi jangan dihabisin. Dari sini naik dulu ke atas, ular-ularan, ke kiri, baru turun. Nah, semuanya nyambung. Jadi jawabannya ternyata adalah turun satu, ke kanan mentok, ke bawah mentok, ke kiri satu, naik ke tengah dulu, baru. Nah, ini kan sudah dapat tuh garisnya. Kemudian mengarang ceritanya. Pada suatu hari ada seorang tentara menggunakan sepatu boot dengan membawa sekuntum bunga mawar. Dia naik kuda, tidak lupa membawa payung, dan perbekalan berupa pisang yang nanti akan diberikan kepada. Nah, ini akan harus disambungkan dengan gambar ini untuk membuat logika bahasa. Nah, ini bisa diterapkan di bahasa Indonesia. Tapi tidak sekedar langsung ngarang, tapi dia harus punya algoritmanya. Nah, ini yang di computational thinking diolah ya. Jadi mirip-mirip juga dengan apa namanya brain game ya, eh, permainan otak atau brain games, senam otak, mirip dengan itu. Jadi memang computational thinking itu ada 4 hal. Pertama adalah dekomposisi, kemudian pattern recognition, kemudian abstrak dan algoritma. Jadi ini yang dilakukan. Ini contoh yang unplug. Teman-teman bisa menyusun gambar, gambarnya bisa kartu-kartu dan seterusnya, tapi bagaimana urutannya ini yang akan dipecahkan. Ada juga ini misalkan, ini populer juga nih. Bagaimana membuat satu goresan tapi semuanya harus tersambung. Misal nih dari sini ke sini ke sini ke sini, nah tengahnya akan dapat.
dari sini ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, nggak dapat. Nah, jawabannya ternyata adalah dari tengah, kanan, kiri, bawah, turun, jangan dihabisin. Ke kanan, set, ke kiri, ke kanan, baru turun. Nah, itu jawabannya. Oke, yang lebih seru lagi adalah yang semacam ini. Ini banyak nih yang di Pinterest banyak nih. Silakan berburu di pinterest.com. Jadi kalau kuning garisnya harus horizontal, kalau hijau ada selnya. Ini bisa dimainkan dengan kartu-kartu, bisa dimainkan tanpa kartu juga bisa pakai simbolik. Misalkan pakai jari satu, jari dua, atau tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, dan seterusnya. Nah, ini adalah dengan menunjukkan warna maka akan ketahuan apa yang harus dilakukan. Ini juga sama. Ini apa namanya? Mana jalan yang sampai eh, ke finish gitu. Ini adalah yang bisa bisa dikembangkan unplug-nya ya, permainan-permainan unplug-nya. Ini juga seru nih kalau dimainkan, walaupun ini cuma kelihatannya sederhana. Gimana caranya memindahkan orang ini orang, ini regu satu, regu hijau sama regu merah. Bagaimana secara bergantian, tapi nanti hasil akhirnya yang hijau pindah ke bawah semua, yang merah ke atas semua. Misalkan, ini jalan satu langkah, ini jalan gantian satu langkah. Ini jalan ke kiri satu langkah, ini jalan ke kiri satu langkah. Nah, berarti ini kosong. Ini jalan ke kiri, ini baru ke sini. Ini jalan ke sini, ini masuk ini. Nah, pasti nanti ada stuck-nya. Stuck itu dalam bahasa komputer kan ada nge-lag-nya nanti. Nanti kenapa gitu? Ada pola yang salah. Ini juga menjadi bagian yang menarik. Ini bisa dipraktikkan secara unplug. Nah, sekarang bagian terakhir, TCC, Talent Code Center, itu mengembangkan kurikulum berbasis pada 5 hal pokok atau 5 dasar. Yang pertama adalah tapi bukan Pancasila ya. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan di pembelajaran coding KA, coding dan kecerdasan artifisial itu jelas elemen kriteria dan indikatornya. Ya. Nah, jadi berbasis kompetensi sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di CP-nya, nanti mungkin akan bingung. Tapi ketika kami sudah mengurai menjadi sebuah elemen yang terukur, maka ini menjadi lebih mudah. Nah, kemudian dari sisi materi, materinya itu kontekstual dan update. Jadi kontekstual sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan update yang terkini, jangan kasus-kasus usang. Terus metodenya secara umum adalah project based learning, problem based learning karena itu misi utama ya. Secara umum itu. Kemudian selanjutnya di apa namanya dan game ya, gamifikasi. Jadi kita bangun karena pada dasarnya kebutuhan dasar manusia sejak anak-anak hingga lansia hasil riset saya bermain adalah satu kebutuhan dasar. Karena di dalam bermain ada kompetisi, ada pengakuan, ada komunikasi, ada kolaborasi. Jadi game. Jadi kita kemas metodenya adalah metode game atau project dan problem based learning. Kemudian organisasi materi secara umum ada dua, ada bisa tematik, bisa juga integratif, dimasukkan ke dalam yang contoh pertama tadi ke dalam materi. Dan yang terakhir asesmennya harus jelas knowledge apa yang dikembangkan, skill apa yang diolah, dan attitude apa yang diperkuat. Ya, jadi ini adalah sebenarnya dasar berpikir kurikulum berbasis kompetensi. Judulnya kurikulum berbasis kompetensi sebenarnya hakikatnya, tapi judulnya menjadi kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum uh, tingkat satuan pendidikan. Nah, jadi ke sana nih teman-teman yang kita tawarkan kepada teman-teman, yuk belajar bersama Training Code Center semacam itu. Terima kasih. Saya pikir paparan saya sudah cukup. Saya akan bagi file ini ke apa namanya ke uh, forum chat. Silakan saya kembalikan sementara ke Mbak Devia sebagai moderator. Baik, terima kasih Bapak Teguh Priyanto untuk materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau raise hand terlebih dahulu. Karena bagi Bapak dan Ibu yang aktif untuk bertanya dan memberikan respon, nanti di akhir akan ada door prize nih dari tim Talent Call Center. Jadi bagi yang ingin bertanya, silahkan di raise hand atau diketik di kolom chat ya.
Atau ada yang mau memberikan testimoni, refleksi? Boleh ditawarkan ke teman-teman kalau Gimana nih ada Bapak yang Ibu, mau. apakah ada pertanyaan atau ada ingin yang memberikan refleksi untuk materi pada hari ini? Silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Oke, ini Pak Teguh ada pertanyaan dari Ibu Yulidiana. Pertanyaannya adalah, untuk penerapan KK di SMK ini sebaiknya lebih spesifiknya diarahkan kemana ya Pak? Oke. Sebelum berlanjut, pertanyaannya ada yang mau nanya itu raise hand, silakan, boleh saya simpan untuk yang SMK. Silakan open mic untuk yang raise hand. Ada SD Prima Sakinah, silakan open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Itulah untuk materi saya sudah terkirim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak, saya Rika Khairana dari SD Prima Sakinah. Saya ingin bertanya, Bapak yang tadi puzzle itu dalam berbentuk gambar atau aplikasi ya, Pak? Hasilnya. Oke, Ya, oke. terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Yang pertama tadi dari maaf, Bu siapa? Mbak Dev ya? Yang pertanyaan pertama tadi yang di chat, Bu Yuli ya. Dari Ibu Bagaimana kalau Yuli. coding KA-nya diterapkan di SMK? Oke, pertama, saya lebih sarankan pada mata pelajaran apa dulu. Nah, jadi teman-teman menjelaskan positioningnya. Saya adalah guru, misalkan ya, kalau saya guru kewirausahaan, sedang fokus tentang digital marketing. Saya guru kewirausahaan, sedang fokus pada content creator, content marketing, misalkan gitu. Saya guru akuntansi tentang apa namanya persamaan dasar akuntansi misalkan gitu. Nah, itu diperjelas. Jadi sekali lagi ibarat dokter di sebuah rumah sakit ya atau klinik ya, itu tidak langsung ngasih resep obat, tapi lakukan diagnosa. Saya itu siapa? Pasiennya itu apa? Maunya apa? Yang kayak apa yang diharapkan? Tapi dia ada alerginya begini. Oke, sebutin aja semuanya. Maka apa yang kita minta nanti akan menjadi sangat spesifik bisa menjawab itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah untuk dia sebaiknya lebih dispesifikkan, diarahkan kemana, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan mata pelajaran. Maka itu yang disebut sebagai mengintegrasikan coding KA ke dalam mata pelajaran. Nah, tapi sekali lagi ya, ini tools, ini tools dan bukan satu-satunya. Tapi teman-teman bisa menggunakan secara paralel dengan bagian yang lain. Oh, ini saya pakai. Saya coba lihat deh, pakai Perplexity. Saya coba lihat DeepSeek. DeepSeek bagus secara bahasa. Kenapa? Maaf sekali tanpa maksud etnis. DeepSeek itu dibangun di Cina, punyanya Cina. Kosakata ke Indonesia mereka mengenal betul budaya culture Indonesia. Sehingga DeepSeek itu cocok untuk Indonesia. Tapi untuk kontennya tidak, karena DeepSeek masih miskin. DeepSeek bangun data cloud-nya masih terbatas. Seringkali ada saya pertanyaan yang tidak terjawab di DeepSeek, paling DeepSeek jawabnya sedang dalam recovery, sedang tidak ada jaringan Anda lemah, dan macam-macam lah itu alasan. Padahal nggak bisa jawab. Tapi kalau ChatGPT, Gemini hampir pasti bisa jawab. Gemini sama ChatGPT sama-sama berbasis pada cloud Google. Cuma itu tadi, Gemini lebih terpelajar daripada Google karena anak SD pun ada di Google ada di ChatGPT gitu kan. Nah, jadi ke situ untuk yang Bu Yuli ya. Kemudian untuk yang jadi SD Prima Sakinah tadi itu bisa kita bangun dua-duanya. Kalau teman-teman mempraktekkan ini secara online,
dia bisa web base, bisa berbasis web, dan bisa dijalankan sebagai aplikasi menggunakan handphone, menggunakan laptop atau PC. Tapi teman-teman juga bisa bikin manualnya, bikin menggunakan kertas-kertas saja juga bisa. Jadi bisa online, bisa offline. Tapi kalau kalau online berarti teman-teman sudah satu tingkat lebih tinggi menggunakan bahasa pemrograman. Tapi bahasa pemrogramannya sudah kita konversi dengan menggunakan Gemini Canvas sebagai alat bantu untuk membuat program yang nanti dikonversi lagi menjadi aplikasi berbasis aplikasi dengan menambahkan ekstensi .html. Jadi bisa aplikasi. Sama juga teman-teman membuat tethering aja bisa tuh. Tetris, maaf, membuat Tetris itu bisa Tetris kan bisa manual, tinggal kotak-kotak potongan yang berbeda-beda diputar-putar. Tapi bisa dibuat di aplikasi. Jadi dua-duanya bisa, Ibu. Oke ya. Alhamdulillah sekali lagi file saya sudah bisa terunggah. Silakan teman-teman boleh di apply di sana. Kalau ada masalah hubungi Mbak Mbak Devia ya, Mbak Devia di office kita di TCC. Komunikasi di sana. Silakan yang lain. Apakah jawaban saya sudah cukup memenuhi harapan? Mohon Oke, izin, Pak. boleh lanjut ke berikutnya. Ibu Naimah ya, Ibu Naimah. Saya Yuli, Pak. Silakan. Ya, menindaklanjuti ya, yang tadi Pak menyambung yang penjelasan Bapak. Saya mengajar di pemrograman web di konsentrasi rekayasa perangkat lunak, Pak. Gitu. Nah, ini memang yang saya hadapi adalah tantangannya coding, Pak. Jadi web ini kan banyak script coding ya. Nah, ini bagaimana cara untuk menghadapi agar siswa ini tidak, terkadang AI ini digunakan untuk mencari codingan yang akhirnya mereka copy paste gitu, Pak. Nah, itu yang saya ingin gimana triknya gitu, Pak, untuk supaya agar mereka ini walaupun menggunakan AI tapi tetap logika mereka berjalan kan ya, Pak ya, seperti itu untuk bahasa programnya gitu. Maksudnya mereka bisa juga gitu memahami bahasa program dengan logika sendiri gitu. Nah, itu kalau kemarin saya yang sudah berjalan ini menggunakan AI tetap, tapi anak itu tidak boleh copy paste, saya bilang gitu. Tidak boleh copy paste, tetap harus mengetikkan codingannya dan memahami gitu. Nah, itu apakah ada cara tertentu yang memang mungkin Bapak punya lebih pengalaman bagaimana caranya supaya mereka tuh tidak plek ketiplek copy paste gitu, Pak. Dan apanya gitu yang betul. bisa kita gunakan AI itu gitu triknya. Oke. Jadi sekali lagi ada 3 komitmen kita ya dengan menggunakan AI itu. Jangan percaya 100% karena dia adalah tool, dia itu bisa masuk dari mana saja, dari berbagai sumber. Kemudian kedua, lakukan validasi, cross check gitu kan, menggunakan sumber yang lain, apa kata sumber yang lain. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita yang memegang kendali ya. Nah, bagaimana mensiasati ini sama dengan ketika mensiasati saya sebelum jawab langsung, mensiasati konvensional kita ketika membuat soal, itu biasanya jawabannya yang paling panjang itu pasti betul ya. Nah, jadi anak kalau yang malas baca itu yang paling panjang aja. Apalagi pelajaran-pelajaran seperti agama, terus kalau dulu PKN gitu kan, atau IPS itu yang berbau bahasa itu yang biasanya agak panjang. Nah, si AI itu kita ajari untuk nanti buatkan opsi jawaban dengan tingkat kesulitan sedang dan tinggi, misalkan dengan panjang jawaban yang relatif sama. Nah, itu yang sering lupa teman-teman. Gunakan panjang kata setiap jawaban hanya yang sama antara opsi A, B, C, D, E-nya. Nah, itu bilang aja. Sehingga nanti anak nggak bisa lagi mendeteksi panjang pendeknya. Nah, dengan cara yang sama, ketika tadi saya pengennya anak-anak tetap ada bagian yang dia memahami logikanya. Nah, nanti dibuat itu kalimat yang maunya kita itu dijadikan sebagai batasan yang ada di prompting. Nah, berikan akses untuk hanya mengubah ini dan itu gitu kan. Nah, pada baris kesekian ada persyaratan. Nah, persyaratan itu harus dipenuhi secara manual, tidak secara
secara ini ya, secara semuanya sudah otomatis tidak bisa. Jadi itu Bu Yuli. Jadi kita harus memberikan satu kriteria atau konteks ya, satu konteks di dalam prompting itu. Nah kemudian dirubahlah misalkan itu. Nah kalau lebih ekstrim, kalau di pemrograman saya biasanya balik, bukan membuat program menghasilkan sesuatu, tapi saya balik, buatkan saya prompting sehingga hasilnya adalah bentuk misalkan sebutlah misalkan bentuk lakban hitam dengan ketebalan sekian sekian sekian. Jadi yang dibangun bukan hasil promptingnya, tapi promptingnya. Jadi kalau ibarat pertanyaan tuh bukan menjawab pertanyaan, buatkan soal yang jawabnya ini. Gitu. Buatkan soal dengan modalnya misalkan ada angka-angka ada angka 10 gitu ya, ada angka 10, buatkan pertanyaan yang menggunakan yang jawabnya 10. Dia bisa yang paling mudah mungkin ya tambah kurang gitu. Tapi gunakan kuadrat. Wah, salah satunya perintahnya harus menggunakan kuadrat tuh. Nanti dia harus pakai berapa dulu? 3 kuadrat, baru tambah 1, baru 10 gitu kan. Nah, prompt engineering-nya itu yang kita nilai. Jadi teman-teman ketika menilai ada anak-anak kita mengerjakan pemrograman menggunakan prompting, maka yang dinilai bukan programnya, tapi promptingnya. Ya, bagaimana dia menaruh logikanya, bagaimana dia membangun logika berpikirnya. Ya, jadi ke sana dibalik Bu Yuli. Jadi bukan di produk tapi di proses. Dan secara pendidikan, secara teknologi pembelajaran dan teknologi pengukuran hasil belajar, memang kita fokusnya adalah di proses. Nah, maka keterampilan berpikir kan fokusnya. Jadi teman-teman harus mulai menggeser juga teori belajar kita yang baru. Jadi bukan anak mengerjakan soal, tapi dia tahu proses mengerjakan soalnya. Nah, kalau jadi lembar jawaban itu nanti akhirnya tidak bisa di copy paste. Jawaban bisa di copy paste, tapi proses menjawab kan tidak bisa. Jadi originalitasnya tersambar situ. Oke, begitu Bu Yuli. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Naimah, silakan. Tadi yang sudah ya. Terima kasih Pak waktu yang diberikan. Saya mau tanya, ketika ini kan menarik banget ya Pak coding untuk anak-anak, terutama juga main game aplikasi gitu, mereka lebih seru ya di kelas bermain seperti itu. Untuk mengatasi kendala alat atau misalkan laptop atau dan lain sebagainya itu tadi saya dengar kalau nggak salah itu bisa digunakan dengan offline gitu ya Pak. Betul, unplug. Nah, itu yang seperti apa Pak? Saya belum ada gambaran kalau harus coding offline gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jawab saya ada 3. Jawaban pertama, sebenarnya pendekatan umum untuk coding unplug atau coding offline itu adalah dengan bermain. Yang paling depannya. Kemudian yang kedua, yang penting struktur bermainnya isinya apa? Struktur bermainnya ada 4. Ada proses dekomposisi, ada proses pattern recognition, ada proses abstraksi, dan ada proses algoritma. Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa sekuen? Habis ini apa? Habis ini ada sekuen, ada urutan, ada branch percabangan. Jika maka, jika begini maka begitu, jika begini maka nggak boleh begitu. Nah, itu kita program secara offline. Nah, gitu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada loop, ada sesuatu yang berulang. Nah, itu algoritma. Jadi algoritma ada 3, ada sekuen urutan, mana duluan mana belakangan, ada percabangan, mana harus dipilih, jika ini maka apa, bersyarat, dan yang ketiga adalah ada yang loop, mana yang diulang berapa kali dan setelah itu baru bisa apa lagi. Nah, cara berpikir inilah yang disebut sebagai computational thinking. Inilah yang dikonversi ke dalam mainan. Bu Narima bisa belajar banyak di kami bagaimana merancang mainannya, bagaimana model-model mainannya. Silakan hubungi TCC nanti. Nah, terus APE-nya bisa juga, Mas Arif. Nah, silakan nanti. Ada beberapa APE yang bisa diproduksi sendiri, bisa juga yang dibeli atau dieksplorasi ya. Nanti di materi yang lain barangkali mungkin cocok atau Mas Arif bisa memberikan tambahan ke sini. Sebenarnya begini ya teman-teman, unplug itu untuk anak usia dini apalagi ya sampai dengan SD sekalipun itu 70% diharapkan
unplug. Kan yang penting dia sudah bisa computational thinking. Jadi insight-nya itu sudah terbangun. Nah, nanti dengan sendirinya terprogram dengan baik. Nah, kami punya kurikulum untuk itu. Jadi tahapannya seperti apa? Di kelas 1, 2 harus ngapain, 3, 4 harus ngapain, dan itu berbasis proyek yang menarik ya. Mas Arifin ada nggak ya di sini ya? Mas Arifin bisa menambahkan. Ada proyek-proyek menarik yang terstruktur ya. Jadi teman-teman saya sarankan jangan asal beli buku, jangan asal beli mainan, tapi tidak terstruktur, itu malah merusak gitu kan. Keasikan main tapi nggak tahu arahnya. Jadi ada mainan, disebutnya kan teori belajar kita bermain bermakna. Nah, jadi belajar sambil bermain betul, tapi bermainnya seperti apa? Bermain bukan senang-senang, tapi bermain yang bermakna. Nah, itu yang kita bangun dalam kurikulum training coach atau talent coach center ini. Ya, Mbak Naima bisa lihat-lihat di situ di materi saya di bagian-bagian rakit itu contoh ya, beberapa contoh. Itu ada ini ada mainan, ini bisa di jalan, ini bisa di lantai, ini bisa pakai kartu, itu bisa dilihat. Nah, konsultasi lebih lanjut silakan nanti kontak ke Mbak Devia ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mas Arif, silakan mau menambahkan kaitannya dengan media atau APE. Kalau ada yang mau ditambahkan. Kayaknya lebih dari 90 menit jadinya. Teman-teman, mohon maaf sekali. Saya kembalikan ke Mbak Devia ya. Izin saya akhiri untuk yang sesi saya. Sepenuhnya saya kembalikan ke ke moderator, ke panitia. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari paparan saya. Terus kemudian silakan menghubungi. Kita masih ada di grup juga. Silakan interaksi di grup. Nanti hal-hal yang tidak selesai di sini bisa diselesaikan atau dikomunikasikan di grup ya. Demikian, izin saya pamit dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh untuk jawabannya dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat tadi, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di grup WhatsApp.